Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan Public Expos Live 2024. Public Expos Live 2024 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024 yang akan diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Public Expos Live 2024 kami sediakan sebagai sarana komunikasi antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Melalui Public Expos Live ini, perusahaan tercatat akan memaparkan performa terkini perusahaan beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi, sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif langsung dari sumbernya sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi yang secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expos Live ini diharapkan akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor yang pada akhirnya dapat menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expos Live 2024, maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expos Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Fajar Wayong dari IDX Channel selaku host yang akan memandu sesi acara di hari ini. Bapak Ibu, pada sesi Public Expos Live kali ini akan diisi oleh PT Gudang Garam Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan GGRM. PT Gudang Garam Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 27 Agustus 1990. PT Gudang Garam Tbk bergerak di sektor barang konsumen primer. Dan sebelum kita mulai sesi pemaparan yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, perlu kami ingatkan kepada para peserta, dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expos ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah hadir bersama kita hari ini manajemen dari PT Gudang Garam Tbk, dan izinkan saya untuk menyapa yang pertama Bapak Heru Budiman, Direktur and Corporate Secretary PT Gudang Garam Tbk. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Pak Fajar. Baik, selanjutnya yang juga sudah bergabung bersama kita hari ini Bapak Istata Sidarta, Direktur PT Gudang Garam Tbk. Selamat pagi Pak Istata. Selamat pagi juga Pak Fajar. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di sesi kita hari ini, dan kami ingatkan kembali kepada para peserta selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan silakan saja untuk menggunakan fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita ke agenda yang pertama, yakni pemaparan dari perseroan. Kepada manajemen dari PT Gudang Garam Tbk, kami silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti public expose kita. Yang hari ini agendanya adalah ulasan ringkas mengenai profil perusahaan, kemudian perkembangan industri rokok dan volume gudang garam. Ketiga adalah mengenai kondisi keuangan gudang garam, dan ditutup dengan tinjauan ke depan. Dalam slide ini ditunjukkan komposisi dari direksi perusahaan, akan dilanjutkan dengan juga Dewan Komisaris yang tidak mengalami perubahan. Anggota direksi berjumlah 9 orang, sedangkan di Dewan Komisaris, slide berikutnya, berjumlah 4 orang, diketuain oleh Ibu Juni selaku Presiden Komisaris dengan anggota Lukas Mulia Suharja, Frank Willem van Gelder, dan Gotama Hendrat Sonata. Next.
Di sini kami tunjukkan lagi ragam produk yang ada. Kelompok yang paling atas itu adalah SKT varian 12 maupun 16 batang. Di bawahnya itu adalah produk SKM. Mungkin saya perlunya, SKM adalah singkatan dari sigaret kretek mesin alias rokok yang berfilter. Yang di tengah itu SKM full flavor ataupun high tar. Di bawahnya adalah SKM yang light atau rendah tar nikotin. Next. Dari penghujung tahun 2023 sampai dengan saat ini, kita telah mengeluarkan 3 varian SKT berisi 12 batang, yaitu Gudang Garam Limited Edition, Gudang Garam Deluxe, dan Surya Nusantara. Next. Corporate sustainability dapat kami laporkan terus berlangsung dan detailnya dapat dilihat di dalam annual report kita. Tambahan catatan sedikit adalah Doho Airport sudah diinaugurasi flight perdananya pada tanggal 5 April 2024. Ya. Oke. Dalam slide ini kita coba menunjukkan volume industri rokok yang didasarkan pada data Nielsen. Ya. Dikelompokkan itu sengaja kita menempatkan SKT yang berwarna merah di bawah, kemudian biru tua, biru muda itu adalah jenis SKM high tar dan low tar di atasnya, yang ungu di atas itu adalah sigaret putih atau rokok putih, yaitu rokok non kretek. Ya. 3 bar pertama itu menunjukkan volume industri dari 2021 sampai 2023 yang mulai kelihatan menunjukkan penurunan di tahun 2023 sebesar mudah-mudahan angka-angka slide-nya bisa terbaca. Jadi yang angka paling atas di atas masing-masing bar itu adalah total volume industri, yaitu 240 miliar batang, kemudian ada kenaikan sedikit menjadi 249 miliar batang, dan di tahun 2023 turun menjadi 226 atau 227 miliar batang atau penurunan sebesar 9%. Stack bar berikutnya yang pendek-pendek itu menggambarkan posisi Januari-Juni tahun 2024, jadi hanya 6 bulan yang diberikan perbandingannya untuk periode yang sama tahun 2023. Ya. Oke. Sorry, mungkin di tengah-tengah dari masing-masing bar itu tertulis adanya presentasi yang menggambarkan composition mix dari industri rokok. Jadi SKT berada pada posisi 20%, SKM dirinci high tar dan low tar di total menjadi kurang lebih 75%, sedangkan yang rokok putih itu hanya sebesar 4,5%. Oke, slide berikutnya kita akan memberikan jadi summary yang terjadi, perubahan yang terjadi Januari-Juni 2023 ke 2024 secara keseluruhan industri mengalami penurunan
sebesar 7,2%. Ini terdorong oleh tidak terjadinya perbaikan daya beli, khususnya di segmen menengah ke bawah. Dari segmen yang lain, SKT maupun rokok kretek mesin ataupun rokok putih, semuanya mengalami penurunan. Hanya SKT saja yang meningkat 11%. Ya. Kejadian ini bisa dikatakan terjadi dari satu, kenaikan harga yang kita mulai lakukan sejak tahun 2020 yang terdorong tidak lain oleh kenaikan cukai. Di mana sayangnya tahun periode 2020 sampai dengan 2022 itu kita juga dihadang oleh COVID ya, yang mempengaruhi tentunya perkembangan daya beli. Oke. Next. Slide ini menunjukkan perkembangan volume dari PT Gudang Garam yang dibagi SKT di bawah, SKM Haitar, kemudian SKM Lotar. Ya. Terlihat Gudang Garam juga mengalami penurunan dalam SKM, sedangkan SKT-nya kita ada mengalami peningkatan yang relatif kecil, tapi kelihatan meningkat. Kalau kita lihat dari barnya yang 6 bulan 2023 dan 6 bulan 2024, itu persentase SKT tumbuh dari 12% secara komposisi penjualan kita menjadi 4,3. Menjadi 15%. Tumbuhnya menjadi 15% dari bauran volume SKT SKM Gudang Garam. Oke, jadi secara khususnya yang untuk 6 bulan pertama, total volume Gudang Garam masih turun dari 32,5 miliar batang menjadi 27,8 miliar batang, alias penurunan sebesar 14,4%. Nah, akibat turunnya volume, di dalam slide ini kita tampilkan sales revenue 2023 dibandingkan dengan 2024 periode Januari-Jun. Sales revenue mengalami penurunan sebesar 10,4%, yang angka-angkanya mudah-mudahan terbaca dari 55,8 miliar turun menjadi 50 itu bacanya saya sendiri kadang-kadang bingung, itu 55 miliar atau 55 triliun 851 miliar turun menjadi 50 triliun 19 miliar. Ya, penurunan sebesar 10,4% yang terdorong oleh adanya penurunan volume penjualan, ya, dan tentunya juga mengandung unsur kenaikan harga yang terjadi di paruh pertama tahun 2024 yang dilakukan bulan Maret dan Mei. Kemudian mungkin perlu saya tambahkan bahwa yang kita tampilkan di sini hanyalah bagian penting dari neraca laba rugi
kita, di mana total, jadi angka akhir profit itu adalah sesuai dengan apa yang terjadi dalam neraca laba rugi secara penuh. Ya, jadi kita ada sales revenue, kemudian kita tunjukkan sini cost of revenue itu juga mengalami penurunan, sekali lagi tertarik oleh turunnya volume yang mendorong terus menghasilkan gross profit yang juga turun. Ya, secara persentasi ada di bawahnya, angkanya adalah 7,9 triliun turun menjadi 5 triliun, di mana penurunan itu adalah sebesar 10,1%. 10,1 adalah gross marginnya. Yes, sorry. 10,1 adalah gross marginnya dibandingkan dengan 14,2 di tahun 2023. Ya. Operating expenses dapat dikatakan terkendali karena mengalami peningkatan yang relatif sedikit dari 3,6 triliun menjadi 3,7 triliun. Kita tambahkan juga di sana adalah item berikutnya adalah interest expense yang menunjukkan peningkatan dari 319 miliar menjadi 363, lebih banyak terdorong oleh kenaikan suku bunga yang terjadi di paruh pertama tahun 2024. Ini semua mengakibatkan profit turun dari 3,2 atau 3,3 triliun menjadi 926 miliar. Secara presentasi dari 5,9% turun menjadi 1,9. Next. Nah, sekarang kita coba mengulas apa yang terjadi di dalam key components dari P&L tersebut. Ya. Jadi paling atas itu adalah level sales kita. Kemudian yang merah, mudah-mudahan kelihatan, itu merah tua dan merah muda di atas, merah tua ataupun warna merah lebih gelap ada di bawahnya. Yang warnanya terang itu adalah beban cukai. Jadi beban cukai ini kalau dilihatin di tahun 2022 dia itu menempatin 97,6%, 97 triliun alias 78,3% dari revenue, ya, dari angka yang paling atas. Di 2023 cukai menepatin posisi 97 atau 61%, 73 triliun. 73 triliun, di mana ada masuk cost of other revenue yang bukan cukai. Jadi secara perbaikan sebetulnya terjadi perbaikan, yaitu dengan adanya kenaikan harga yang punya efek negatif turunnya volume dikarenakan daya beli yang tetap stagnan. Ya, bar kedua yang kecil-kecil itu adalah posisi Juni 2024 dibandingkan dengan Januari-Juni 2023. Ya, saya ulang di situ, total revenue turun dari 55,9 triliun menjadi 50 triliun, di mana sebetulnya kalau dilihat
yang tadi beban cost of sales itu, khususnya cukai, itu masih menunjukkan peningkatan dari 37 triliun menjadi 38 triliun, dan konsisten nampak juga dari persentasinya yang dari 66,3 meningkat menjadi 76,9. Itulah penyebab utama kenapa, saya mau agak juga mau mengangkat bahwa untungnya biaya OPEX yang mencakup penjualan maupun General and Administrative Expenses itu lumayan terkendali. Namun karena sudah menurunnya gross margin, bottom line-nya juga ketarik turun terus sampai 3,7 triliun atau cuma 1,9%. Bottom line 900 miliar atau 1,9%. Iya, 3,7. 900 miliar Pak bottom line. 3,7 itu OPEX. OPEX. Ya. Angkanya emang agak kecil. Iya. Oke. Dalam slide ini kita akan menampilkan ringkasan dari neraca. Adalah dimulai dengan aset. Secara keseluruhan boleh dikatakan total aset tidak banyak berubah, ada mengalami peningkatan. Current assetnya turun sedikit, fixed assetnya ada penambahan, sehingga total aset itu kenaikannya terdorong oleh kenaikan penambahan pada non-current asset. Saya mau menekankan bahwa inventory itu juga mengalami penurunan sejalan dengan turunnya volume penjualan kita. Kemudian berikutnya adalah tadi pendampingnya aset, liability and equity juga tidak banyak mengalami perubahan yang fundamental. Pinjaman bank terlihat turun dari 13 triliun ya. 13 triliun di akhir tahun 2023. Di Juni 2023 11 triliun, di Juni 2024 turun menjadi 8,4 triliun, sedangkan cukai payable atau cukai yang masih harus dibayar itu meningkat dari 7,5 triliun menjadi 12,2 triliun, yang terjadi karena adanya perpanjangan periode pembayaran cukai dari 2 bulan menjadi 3 bulan. Total liability dibandingkan equity mengalami relatif masih terkendali karena ada perbaikan dari 44,2% menjadi 42. Betul ya? Ya, 42%. Ya. Sekarang ini adalah nama brandnya Macro Outlook Watch 2025. Pengamatan kami adalah bahwa buying power khususnya di level menengah ke bawah masih stagnan atau tidak menunjukkan perbaikan. Gudang Garam yang telah mengelola posisi keuangannya secara berhati-hati. Dua, ketersediaan produk kita yang beragam merupakan landasan untuk
Gudang Garam dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain besar industri rokok. Saya yakin semua orang bertanya, ke depannya bagaimana. Saya hanya bisa mengatakan bahwa perkembangan positif yang kita harapkan itu tergantung pada satu, cukai tahun 2025 yang akan diberlakukan itu bagaimana atau jumlahnya berapa. Tentunya juga berapa besar perbaikan daya beli menengah, segmen menengah ke bawah dapat mengalami perbaikan. Nah, dan saya mau menambahkan juga bahwa fundamental positif industri rokok untuk Indonesia adalah satu, Indonesia dengan penduduk yang cukup besar dan muda, kemudian perbaikan infrastruktur yang telah terjadi, dan ketersediaan beragam sumber daya alam merupakan dasar di mana kita merasa optimis, positif bahwa ke depan, tentunya bukan jangka pendek, ke depan industri rokok di Indonesia masih positif. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparannya, dan selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Dan izin Bapak manajemen, ini sudah ada sejumlah pertanyaan yang akan kami bacakan, dan nanti mekanismenya adalah setiap pertanyaan langsung ditanggapi ya Pak ya. Kita ke pertanyaan yang pertama, ini kita lihat, mohon maaf sebentar. Pertanyaan pertama datang dari Ramli. Mas Ramli, terima kasih banyak yang ditanyakan. Ada 3 pertanyaan dari Mas Ramli. Yang pertama, apakah Gudang Garam berencana buyback saham? Kemudian yang kedua, apakah penguatan rupiah bisa memperbaiki kinerja perusahaan? Dan ketiga, apakah ada rencana penambahan kapasitas pabrik SKT? Silakan Bapak untuk bisa ditanggapi. Pertanyaan pertama, sampai hari ini kita belum merencanakan ataupun memikirkan mengenai buyback saham. Kemudian pertanyaan kedua tadi, Penguatan rupiah apakah bisa penguatan memperbaiki rupiah, kinerja? penguatan rupiah secara langsung mungkin tidak terlalu berpengaruh pada Gudang Garam, tapi penguatan rupiah itu mempengaruhi seluruh kondisi ekonomi yang tentunya adalah tadi buying power. Ya. Kenapa? Karena raw material Gudang Garam, yaitu tembakau dan cengkeh, itu dibelinya mayoritas dalam rupiah. Ya. Ketiga, rencana Penambahan kapasitas untuk SKT. penambahan kapasitas untuk SKT itu sebetulnya sudah terjadi. Penambahan kapasitas untuk SKT tidak melibatkan permesinan, tapi lebih banyak dengan tadi bekerja sama dengan mitra produksi untuk melinting rokok. Oke. Itu menjadi jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Mas Ramli. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mas Ramli. Terima kasih sudah bertanya. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Andrew dari Medan. Mas Andrew, terima kasih banyak. Yang pertama, bagaimana perusahaan Gudang Garam melihat cukai untuk tahun 2025 ke depan? Apakah naik atau tetap? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh penguatan mata uang rupiah terhadap kinerja perusahaan? Agak-agak mirip begitu ya dengan yang pertama. Kemudian apakah Gudang Garam ada wacana untuk buyback saham melihat harga saham sekarang? Silakan. Oke, saya balik. Pertanyaan buyback tadi saya sudah jawab, tidak ada rencana sementara ini. Kemudian Yang kedua tadi juga sama, pengaruh mata uang rupiah untuk ya, kinerja sudah jadi terjawab. pengaruh mata uang rupiah sekali lagi pengaruh tentunya kalau rupiah bisa menguat tentunya itu punya pengaruh positif pada Gudang Garam, namun tidak langsung. Karena dengan
menguatnya rupiah, perekonomian kita juga akan lebih mungkin untuk perusahaan yang operasinya dipengaruhi oleh posisi exchange rate rupiah US dollar, itu pun juga tidak terlalu tertekan profitability. Ya, mengingat bahwa kenaikan misalnya melemahnya rupiah atau kenaikan dolar itu tidak bisa langsung otomatis dialihkan kepada atau dimasukkan dalam harga jual, ya. Di mana tentunya dalam hal ini hampir semua industri selamanya ada beberapa pemain, di mana masing-masing pemain juga saling bersaing menjaga volume penjualan mereka. Pertanyaan selanjutnya yang tentang cukai untuk tahun 2025. Itu harus sabar nunggu sampai nanti dikeluarkan pengumuman mengenai cukai yang akan diberlakukan untuk 2025 itu persisnya apa. Ya, karena perlu diketahui bahwa cukai itu boleh dikatakan ada beberapa tarif, satu jenis SKM, dua jenis SKT yang cukainya tidak sama. Selain itu juga ada kelas produsen besar dan kecil, di mana cukainya pun tidak sama. Ya, sehingga untuk mengeluarkan perkiraan itu sebetulnya satu, tidak ada dasar baku yang ada. Gudang Garam selama ini mengenai cukai selamanya sabar menunggu sampai ketentuan cukai itu sudah dituangkan dalam PMK peraturan, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Ya. Baik, itu menjawab pertanyaan dari Andrew Medan. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Dan kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Sarkia Adelia. Selamat pagi, Mbak Sarkia. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada pergeseran preferensi konsumen terhadap produk rokok alternatif seperti rokok elektrik. Apakah ada rencana dari Perseroan untuk memasuki pasar rokok elektrik? Kemudian yang kedua masih dari Sarkia, bagaimana strategi Perseroan untuk memaintain volume penjualan rokok di tengah sikap down trading masyarakat ke rokok tier 2? Apa langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk menjangkau konsumen baru atau mempertahankan pelanggan yang ada? Yang ketiga, bagaimana Perseroan menanggapi terkait peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang salah satunya melarang penjualan produk tembakau alias rokok secara eceran? Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terbaru tersebut terhadap volume penjualan Perseroan? Jika ada yang kurang jelas atau nanti butuh diulang, silakan saja Bapak, akan saya ulangi kembali. Kami silakan. Oke, sampai hari ini Gudang Garam masih terus memantau perkembangan rokok elektrik yang mencakup PP, dan satunya lagi istilah keren itu heated but not burn. Kita sampai hari ini belum merencanakan untuk mengeluarkan produk ini, mengingat satu bahwa produk ini sebetulnya lebih mahal daripada rokok, sehingga sedangkan pasar ya segmen besarnya, segmen yang mampu merokok ini sebetulnya relatif memang tumbuh, tapi relatif kecil. Karena ini cenderung ada di level atas, mengingat bahwa rokok-rokok elektrik itu harus punya modal alatnya, kemudian batang rokoknya yang dimasukkan itu pun terkena cukai. Kalau boleh saya tambahkan, Ya, silakan Mbak Is. juga mungkin karena kalau untuk rokok alternatif ini, total komponen dalam negeri yang ada di rokok-rokok itu relatif jauh lebih rendah daripada rokok konvensional. Itu juga salah satu faktor yang membuat kami berpikir berulang-ulang untuk melangkah ke segmen tersebut.
pertanyaan kedua. Strategi perseroan untuk menjaga volume karena ada di tengah situasi yang down trading. Oke, menarik. Saya sebagai perokok dulu-dulu sudah sering mengalami down trading yang otomatis terjadi kalau duit sudah tidak ada di kantong. Jadi masih tetap mau ngerokok, tapi cari alternatif yang lebih murah. Alternatif rokok lebih murah adalah kalau dari produsen rokok yang sama kelasnya, jadi besar, mereka semuanya memiliki SKM, ya kalau mau komplit, SKM low tar low nikotin, pindah lagi ke SKM tapi high tar, pindah lagi ke SKT. Atau sekarang mencari produk rokok dari produsen lebih kecil yang jelas lebih murah dari rokok produsen kelas besar. Karena cukainya yang memang jauh lebih rendah. Jadi dari pihak perusahaan tidak bisa menghindarin atau menyiasatin ketentuan cukai yang ada ini. Terus selain itu tadi down trading. Yang berikutnya tentang larangan penjualan rokok eceran. Bagaimana kan perseroan akan menanggapi? Sebagai produsen rokok, saya hanya bisa mengatakan bahwa Gudang Garam dari dulu sampai hari ini tidak melakukan penjualan rokok eceran. Jadi kalau penjualan kita itu semuanya yang langsung ke konsumen aja tidak terjadi karena semuanya melalui outlet. Ya, jadi ada wholesaler besar, ada wholesaler kecil, ada retailer kecil sampai ke asongan ataupun rombong rokok. Baik, sudah cukup Bapak untuk menjawab pertanyaan tadi berarti ya? Siap. Ya. Terima kasih banyak atas jawabannya tadi untuk Mas Andrew, Mbak Sarkia Delia, terima kasih. Masih ada pertanyaan selanjutnya, izin kami bacakan kembali. Ini dari Susan Margaret. Yang pertama, bagaimanakah perkembangan penjualan SKT untuk produk baru dari Gudang Garam? Kemudian yang kedua, apa saja marketing yang akan dilakukan untuk memboosting penjualan SKT produk baru? Dan yang ketiga, apakah komposisi persentase revenue SKT 2024 ini akan mengalami penambahan? 3 pertanyaan dari Mbak Susan. Silakan, Bapak-Bapak. Perkembangan penjualan SKT yang baru. Respons yang kami dapatkan dari pengeluaran produk baru ini terlihat positif, namun juga tidak terlalu hebat karena pertama masih relatif baru dan kedua SKT ini kalau orangnya belum mau down trading ke yang lebih murah lagi, harganya dengan varian yang ada itu udah beda. Ya, cuman yang kita harapin mungkin bisa narik juga dari rokok-rokok lain yang sama kelasnya seperti Gudang Garam. Strategi marketing untuk produk SKT baru kita. Strategi marketing tentunya adalah lebih banyak ditekankan pada distribusi, yaitu membuat rokok ini tersedia di semua tempat. Ya. Karena promosi yang besar-besaran, itu jangan lupa bahwa promosi ini tidak menambah daya beli perokok. Ya. Promosi ini kalau dilakukan mengingat bahwa yang masalah itu adalah buying power-nya, promosi yang besar-besaran ini juga tidak
sekali lagi yang tadi saya katakan, karena dia tidak menambah buying power, jadi dia itu juga tidak membuat konsumen itu bisa membeli rokoknya. Ya tentu promosinya ada, tapi tidak berskala besar. Hal ini juga bisa terlihat dari biaya kita, OPEX kita, yang mencakup selling expenses, yang juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian yang terakhir, revenue komposisi dari SKT apakah akan meningkat? Kita sudah mengalami peningkatan sekalipun kecil. Jadi kita terus berharap selama buying power, jadi selama SKT itu menjadi alternatif yang dibeli oleh perokok, tentunya kita akan tetap mendorong itu. Kalau saya boleh tambahkan, SKT itu, kretek itu dimulai dengan SKT. Sampai dengan tahun 2019, mungkin bisa dikatakan segmen SKT tersebut tidak banyak menunjukkan pertumbuhan. Ya. Mungkin kalau dilihatin yang saya bisa ingat dari tahun, katakanlah tahun 10 tahun terakhir, itu tahun berapa? 2014. Ya, 2014 sampai hari ini kita tidak pernah, thank God, tidak pernah ngalamin kondisi seperti yang kita alamin di 2020, yaitu dengan adanya COVID. Itu menjadi jawaban begitu ya dari pertanyaan Susan Margaret. Dan ini masih ada sejumlah pertanyaan, tapi izinkan saya untuk membacakan satu lagi terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak mengirimkan nama pertanyaannya. Yang pertama, mengapa pada tahun 2024 ini Gudang Garam memutuskan untuk tidak membagi dividen? Yang kemudian kedua, akan digunakan untuk apa sajakah net profit full year 2023? Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu silakan. Keputusan untuk tidak membayarkan dividen terjadi atau terdorong oleh adanya peningkatan suku bunga pinjaman yang terlihat di awal atau di penghujung tahun 2023 memasuki 2024. Ya. Sedangkan kita juga menyadari kondisi keuangan ke depan, termasuk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi Amerika, itu masih juga gonjang-ganjing, tidak menunjukkan arah yang jelas. Diperkirakan turun, nggak turun, diperkirakan naik, nggak naik. Ya, itu membuat kita mengambil sikap berhati-hati untuk tidak membagi dividen, sehingga pinjaman kita tidak akan meningkat, yang kalau suku bunga naik itu bisa merupakan suatu kendala. Kalau memang tahun 2024 ini yang sampai saat ini belum menunjukkan penurunan, tapi akan turun, bagi dividen yang lebih itu lebih bisa dilaksanakan daripada dibalik. Udah bagi dividen, utangnya naik, bunganya naik, itu kartu mati. Oke. Mungkin ke pertanyaan berikutnya tadi terakhir dari yang tidak mengirimkan nama, Bapak, akan digunakan untuk apa sajakah net profit full year 2023? Sebetulnya pertanyaan ini saya sendiri sudah selamanya kesulitan menjawab pergunaan untuk apa. Keuntungan yang tidak dibagi menjadi equity kita, ya, yang tentunya dipakai seperti apa yang terlihat di dalam neraca aset-asetnya. Ya. Dengan bertambahnya equity, tentunya itu seperti tadi yang sudah terlihat bahwa debt to equity ratio perusahaan bisa menurun.
Jadi spesifik penggunaan untuk apa ya dipakai di dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Siap, itu menjadi jawaban begitu ya dari dua pertanyaan terakhir yang tadi diajukan. Terima kasih Bapak sekali lagi atas jawaban yang sudah disampaikan. Dan Bapak Ibu Manajemen PT Gudang Garam Tbk, demikianlah sesi tanya jawab dari Public Expose di hari ini. Dan kepada Bapak Ibu peserta, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, kami persilakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Gudang Garam Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki perseroan. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Heru Budiman selaku Direktur and Corporate Secretary PT Gudang Garam Tbk untuk dapat memberikan closing statement yang disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Heru Budiman, kami silakan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu mengikuti public expose PT Gudang Garam di bulan Agustus tahun 2024. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima atas closing statement yang telah diberikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Gudang Garam Tbk. Dan mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Terima kasih sekali lagi. Dan sebagai informasi terakhir, Bapak Ibu sekalian, tayangan Public Expose PT Gudang Garam Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen dari PT Gudang Garam Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara di hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Sampai jumpa.